Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali khaysin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat para petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering, engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhaannya bagi orang-orang yang lalai. Hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus jejaknya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar, di antara diambil dari kata al-kasratu yang artinya banyak. Al-kautsar adalah kenikmatan yang banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara
kebanyakan nikmat itu, banyaknya nikmat tersebut, yaitu kenabian yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu berupa Al-Quran, dan semua yang ada dalam agama ini, kebaikan yang banyak yang diberikan kepada beliau. Akan tetapi ada riwayat yang mengatakan Nabi tertidur sejenak, kemudian ketika bangun tersenyum. Kata Nabi, baru saja turun surat kepadaku. Lalu beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus rahmatnya. Al-Kautsar, kata beliau, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah telaga yang Allah janjikan untukku, yang banyak gayungnya bagaikan bintang di langit. Siapa yang minum seteguk, maka dia tidak akan haus selamanya. Nikmat yang Allah berikan Al-Kautsar. Ulama menyebutkan sungai di surga. Yang lain mengatakan Al-Kautsar adalah telaga di padang mahsyar, dan tidak bertentangan karena telaga yang ada di padang mahsyar airnya adalah dari sungai di surga. Mereka akan masuk yang luasnya sebulan perjalanan, panjangnya sebulan perjalanan. Mereka akan minum, kaum muslimin dipimpin oleh Nabi SAW minum di Al-Kautsar tersebut. Akan tetapi ada orang-orang yang diusir. Ada orang-orang yang diusir. Lalu Nabi SAW bersabda, ummati, ummati, itu umatku, itu umatku. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang dibuat-buat oleh mereka sepeninggalmu. Jadi nampaknya mereka adalah muslimin, tetapi setelah itu mereka murtad, keluar dari agama. Sehingga mereka ketika mau minum diusir, tidak boleh. Atau mereka adalah orang-orang yang melakukan bid'ah yang besar, sehingga mereka tidak mendapatkan syafaat dari Nabi. Orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka ingin minum di telaga itu, kemudian diusir. Maka waspadalah dari bid'ah. Sehingga kaum muslimin harus terus waspada dan mengingatkan dirinya, keluarganya, umatnya tentang bahaya bid'ah, yaitu mengada-adakan satu ajaran dalam agama yang tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ajarkan dan amalkan. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ibadah salat digabungkan dengan berkurban, menunjukkan berkurban adalah ibadah yang sangat utama, sehingga disejajarkan dengan salat. Salat adalah ibadah fisik, ibadah badan, sedangkan berkurban adalah ibadah harta. Oleh karenanya Nabi mengatakan, barang siapa yang punya kelapangan rizki, kemudian tidak mau berkurban, janganlah dia mendekat tempat salat kami. Seakan tidak berguna. Engkau salat di lapangan salat Id, tetapi engkau tidak berkurban, padahal mampu. Maka wajib bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk menyembelih kurban. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Tetapi Nabi SAW mengatakan demikian, peringatan keras. Barang siapa yang punya keluasan rizki, tapi dia tidak mau berkurban, jangan dia mendekat tempat salat kami. Penekanan yang sangat kuat, sehingga tidak sepantasnya kaum muslimin tidak berkurban. Bahkan 4 juta rupiah, 5 juta rupiah, atau mungkin cuma 3 juta rupiah, kita bisa berkurban. Sekiranya kita punya duit 3 juta rupiah, lalu kita bagi-bagikan 100.000 tiap orang jadi 30 orang, dan kita belikan kambing 3 juta rupiah, kemudian dibagikan dagingnya, maka yang lebih utama adalah yang dibelikan kambing.
Tidak cukup dibagi uang saja. Mungkin bisa sedekah saja, tetapi tidak sehebat kurban. Pahalanya tidak sama dengan orang yang berkurban, walaupun pengeluarannya sama. Karena syiar Islam ini tidak boleh dihentikan, tidak boleh ditutup. Banyak orang-orang yang menginginkan agar kurban dihapus saja. Kalau mau bersedekah dengan uangnya saja, maka yang seperti ini menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencinya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terputus rahmatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Inna syani'aka. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu. Orang-orang kafir Quraisy dulu benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benci dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membenci pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sangat memuliakan Nabi, menjulukinya sebagai Al-Amin. Tetapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja, mendengungkan kalimat la ilaha illallah, maka terperanjat mereka. Hanya satu Tuhan. Mereka biasa menyembah banyak Tuhan. Ketika diajak hanya satu Tuhan, mereka heran. Mereka terperanjat, kaget. Langsung mereka menjuluki Nabi gila. Nabi tukang sihir. Nabi Muhammad dijuluki sebagai orang gila, tukang sihir, pemecah belah umat, dan lain-lain julukan yang disematkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jejak Nabi yang kalau kita ikuti, kita pun akan mendapatkan julukan-julukan yang seperti itu oleh orang-orang yang memusuhi dakwah tauhid. Inna syani'aka. Sungguhnya orang-orang yang membencimu. Dulu membenci Nabi. Maka sekarang orang-orang yang membenci ajaran Nabi. Orang-orang yang membenci sunnah Nabi. Orang-orang yang membenci salat, zakat, saum, haji. Orang-orang yang membenci memanjangkan jenggot, orang-orang yang membenci orang yang memakai jilbab, memakai cadar, semua ajaran Islam kalau dia membenci, huwal abtar. Itulah orang-orang yang terputus rahmatnya. Para pembenci sunnah Nabi akan tetap ada sampai hari kiamat. Oleh karena seorang muslim harus tegar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegar dalam berdakwah. Tidak boleh takut, tidak boleh mundur. Tidak ada orang berdakwah tanpa ada tantangan. Tidak ada orang berdakwah tanpa ada rintangan. Enggak ada orang berjuang tanpa ada musuh. Musuh itu akan ada. Tapi seorang muslim tidak boleh mundur, tidak boleh gentar, tidak boleh pindah haluan. Harus terus suarakan ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Tidak boleh berubah dakwah ini. Kalau kita berubah, maka celaka kita. Khawatir kita diusir, suhkan, menjauh. Ketika Nabi mengatakan ummati, itu umatku. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka rubah-rubah. Dakwah tidak boleh dirubah, harus terus lurus. Jangan karena ingin menyenangkan jamaah kemudian dakwah jadi berubah. Celaka orang yang demikian. Hendaknya kita seorang dai merubah keadaan, bukan dirubah oleh keadaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.